untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi saudari Tumiwanian Daya Purba dengan judul disertasi Hakikat Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Provinsi Papua. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Perencanaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Profesor Dr. Iin Karita Sakarina, SHMA, sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor. Ketua Sidang, promotor, co-promotor, dan tim penguji dipersilahkan untuk memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ujian ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui saudara Timotheus di mana pada tanggal 7 Februari 2024 seminar proposal, pada tanggal 5 November 2024 seminar hasil penelitian, pada tanggal 18 Desember 2024 ujian disertasi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor saudari Tumiwanian Daya Purba dibuka oleh ketua sidang. Saudara Promovendus, apakah saudara telah siap secara fisik dan mental mengikuti ujian promosi ini? Siap, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Atas nama Rektor, dengan ini sidang terbuka ujian promosi doktor saudara Tumian Lian Daya Purba saya nyatakan dibuka. Sebelum saya mempersilakan promotor memperkenalkan Promovendus, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tim promotor, penguji eksternal, serta penguji internal. Dimulai dari promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Sutri Akub, SHMH. Beliau adalah guru besar pada hukum acara. Kemudian yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Musakir, SHMH. Beliau pada siang hari ini bertindak sebagai co-promotor dan beliau adalah guru besar pada hukum masyarakat dan pembangunan. Kemudian saya sendiri sebagai co-promotor juga. Dan kemudian yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Angkasa SK Mhum. Beliau pada siang hari ini bertindak sebagai penguji eksternal. Beliau adalah guru besar dari Fakultas Hukum UNSUD. Selamat datang, Prof. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk hadir, Prof. Pada karena tanpa kehadiran Profesor maka ujian pada hari ini tidak bisa dilaksanakan. Kemudian saya akan perkenalkan berturut-turut para penilai internal dimulai dari yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Said Karim SH MH MSI sebagai penilai internal. Yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Irwansyah SH mohon maaf, Bapak Profesor Said Karim ini adalah guru besar di bidang hukum pidana pada Departemen Hukum Pidana. Kemudian yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Irwansyah SHMH, beliau juga pada siang hari ini bertindak sebagai penguji internal.
Beliau adalah guru besar pada bidang hukum lingkungan dan juga sekaligus beliau adalah sebagai pengurus Asosiasi Pengelola Jurnal Jurnal di Indonesia. Kemudian yang amat terpelajar Associate Profesor Ibu Dr. Wiwi Heriani SHMA. Beliau adalah dosen senior pada Departemen Hukum Masyarakat dan Perlindungan. Dan kemudian yang amat terpelajar Associate Profesor Ibu Dr. Ratnawati SHMH. Beliau juga sekaligus diberikan tugas tambahan sebagai wakil dekan di bidang riset, inovasi, kemitraan riset, inovasi, dan alumni. Ya. Untuk selanjutnya saya persilakan promotor untuk memperkenalkan Promovendus selama tidak lebih dahulu. Silakan Pak, mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sudah. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu pimpinan sidang promosi, Profesor Iin Karita. Kemudian para anggota Dewan Penguji. Pertama sekali kepada penguji eksternal yang menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan ini. Hadirin hadirat yang saya muliakan, perkenankan saya membacakan riwayat hidup Promovendus sebagai berikut. Nama lengkap Cumian Lian Daya Purba. Tempat dan tanggal lahir Umban, Pasurdutan, 12 Maret 1985. Pekerjaan pegawai negeri sipil. Tempat pekerjaan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, Papua. Orang tua almarhum Maringkon Purba dan almarhumah Rusmin Simamora. Status kawin, suami Sipester Magnus Hogman valid ya, SHMH. Kemudian anak satu Frans Julius Prasetya, dua Fidelia Catherine Pilot. Bidang keilmuan ilmu hukum. Riwayat pendidikan sekolah dasar SD Impres Utaraja Sumatera Utara tahun 1991 sampai 1997. Kemudian sekolah menengah pertama SMP swasta Santa Lucia, Dolok Sanggul, Sumatera Utara tahun 1997 sampai tahun 2000. Kemudian sekolah menengah atas SMA swasta Jenderal Sudirman, Medan, Sumatera Utara tahun 2000 sampai 2003. Kemudian S1 sarjana Universitas Katolik Santo Thomas di Medan, Sumatera Utara. Bidang ilmu hukum tahun 2003 sampai tahun 2007. Judul skripsi peranan keterangan psikiater bagi hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Medan. Studi kasus nomor sekian. 5. S2 Magister Universitas Cendrawasih Jayapura, Papua, bidang ilmu hukum tahun 2011 sampai 2013. Judul tesis pelaksanaan mediasi penal di pengadilan menurut Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Negeri kelas 1A Jayapura. Penulisan artikel ilmiah. Faedah ada 13, hanya saya bacakan sebagian di antaranya ya. Satu, pelaksanaan mediasi di pengadilan menurut Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Negeri kelas 1 Jayapura.
Kedua, pemindanaan sebagai salah satu sarana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Studi penanganan korupsi di Kajati, Papua. Di Kejati, Papua. Tiga, pra-peradilan sebagai upaya hukum bagi terdakwa. Keempat, konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Lima, the role of Indonesian police investigator in order to criminal information and electric transaction in Papua. Ya. Kemudian riwayat pengabdian memberi pelayanan kepada masyarakat tentang sentral hak kekayaan intelektual ke MAPA. Kedua, fungsi pelaporan surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan. Ada pun lokasi pengabdian yang pertama di STIH Umel Mandiri dan Stikom Umel Mandiri di Abepura, Jayapura. Ketiga, penyuluhan tentang kekerasan terhadap anak di SMP Yapis Waena. Dan keempat, penyuluhan tentang bahaya dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kampung Tripons, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura. Saya kira itu perjalanannya. Terima atas kesempatan. Terima kasih, Profesor. Selanjutnya, saya persilakan Saudara Promovendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasi tidak lebih dari 20 menit. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Sidang Profesor Dr. Hamzah Halim SHMH MAP yang diwakilkan oleh Profesor Dr. Iin Karita Sakarina SHMA yang sebagai kopromotor saya. Yang saya hormati penguji eksternal Profesor Dr. Angkasa SHMH. Selamat datang Prof. Yang saya hormati yang sangat terpelajar Profesor Dr. M. Syukri Yakub SHMH. Kopromotor yang sangat terpelajar Profesor Dr. Musakir SHMH dan penguji saya internal yang sangat terpelajar Profesor Dr. HM Said Karim SHMH MSI CLA yang sangat terpelajar Dr. Profesor Dr. Irwansyah SHMH dan Dr. Wiwit Heriati SHMA juga Ibu yang sangat terpelajar Dr. Ratnawati SHMA. Latar belakang, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dan berulang keberlangsungan bangsa dan negara, untuk itu anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, maka tibalah saatnya untuk menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan negara terhadap hak anak dalam Konstitusi Indonesia dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang NRI tahun 1945, pasal 1 ayat 3 tentang sistem peradilan anak, pasal 1 ayat 2 tentang sistem Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak juga menyangkut atau melindungi hak-hak anak. Data statistik di LKPA Jayapura ada total LP 180 anak yang menyangkut pencurian 40% atau 72 kasus, kekerasan atau pengerusakan sebesar 25% atau 45 kasus, narkoba 20% atau 36 kasus, pelecehan seksual 10% 18 kasus, lainnya ada 5% sekitar 9 kasus. Karakteristik sosial adalah putus sekolah sekitar 55% atau 99 anak, latar belakang konflik 40% atau 72 anak, masalah ekonomi 65% atau sekitar 117 anak,
kebutuhan psikiatri sekitar 30% atau 54 anak. Kompleksitas permasalahan adalah yang pertama, aspek hukumnya, implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang pertama adalah keanekaragaman penerapannya. Yang kedua, integrasi hukum adat dalam pembinaan. Kompleksitas permasalahan yang kedua adalah aspek psikologinya, trauma dan gangguan perilaku, kebutuhan asesmen psikologis, program intervensi psikososial. Yang ketiga, aspek psikiatri, gangguan jiwa pada anak, kebutuhan perlindungan. Urgensi berdasarkan regulasi, asesmen komprehensif, pembinaan mental dan psikologi, penanganan trauma dan gangguan mental, persiapan reintegrasi sosial, dan pencegahan residivisme. Rumusan masalah. Bagaimanakah hakikat pembinaan anak pelaku tindak pidana pada lembaga pembinaan khusus anak di LPKP ditinjau dari perspektif psikologi hukum dan psikiatri. Yang kedua, bagaimana implementasi pendekatan psikologi hukum dan psikiatri dan proses pembinaan anak pelaku tindak pidana di LKPA serta tantangan dan peluang pengembangannya. Yang ketiga, bagaimana model kebijakan dalam mengevaluasi pembinaan anak pelaku tindak pidana di LKPA yang mengintegrasikan perspektif psikologi hukum dan psikiatri untuk meningkatkan efektivitas pembinaan. Tujuannya adalah menganalisis dan menjelaskan hakikat pembinaan anak pelaku tindak pidana. Yang kedua, mengkaji dan mengevaluasi implementasi pendekatan psikologi hukum dan psikiatri dalam proses pembinaan pelaku tindak pidana. Yang ketiga, pengembangan model kebijakan dalam mengevaluasi pembinaan anak pelaku tindak pidana. Tinjauan pustaka, landasan teori keadilan restoratif, teori perlindungan anak, teori pembinaan dalam pemasyarakatan, teori pengembangan anak, teori hukum progresif. Landasan konseptual ada satu, saya lupa, teori sistem hukum. Yang kedua, tindak pidana, pemidanaan, psikologi hukum, psikiater, pengertian anak, dan prinsip-prinsip hak anak. Kerangka pikir, hakikat pembinaan anak pelaku tindak pidana pada lembaga pembinaan anak di Provinsi Papua. Yang pertama, hakikat yang dilihat di sini adalah beberapa indikator. Yang pertama, integrasi hukum dan kesehatan mental. Yang kedua, asesmen komprehensif perorangan. Yang ketiga, pembinaan terapi terpadu. Yang keempat, pengembangan potensi dan reintegrasi. Yang kelima adalah pemantauan dan pencegahan residivisme. Sedangkan implementasi adalah di psikologi hukum dan psikiatri bisa dilihat beberapa indikator, sama kolaborasi multidisiplin, penilaian komprehensif, intervensi holistik, pemantauan dan evaluasi. Yang berikutnya adaptasi berkelanjutan. Sedangkan dalam model kebijakan dalam pengevaluasi pembinaan ada beberapa indikator. Yang pertama, indikator evaluasi komprehensif, metode evaluasi terpadu, analisis kebijakan yang ada, pengembangan rekomendasi kebijakan implementasi dan pemantauan dengan tujuan adalah dari ketiga permasalahan, terciptanya model pembinaan anak pelaku tindak pidana di lembaga khusus anak, mengintegrasikan perspektif psikologi hukum dan psikiatri, menurunkan tingkat residivisme, serta memaksimalkan keberhasilan integrasi sosial anak. Metode penelitian hukum adalah metode penelitian empiris. Metode hukum yang berfungsi untuk dapat melihat serta penelitian efektivitas hukum dalam kenyataannya sebagaimana bekerjanya hukum dan suatu lingkup masyarakat. Penelitian hukum empiris memerlukan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Yang kedua adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian LKPA Jayapura, LKPA Timika, Papua, yang merupakan ada responden informan, anak binaan, staf LKPA-nya, psikolog dan psikiater, pemangku kepentingan terkait. Yang berikutnya, jenis dan sumber data ada dua, yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam. Yang berikut, analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan, menyeleksi data dan memperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Hasil yang pertama menyangkut hakikat pemidanaan adalah integrasi hukum dalam kesehatan mental. Yang satu, status pelaksana LKPA Jayapura. Program pelaksanaannya 75%, kolaborasi psikolog psikiater tidak ada sama sekali.
cakupan layanan sekitar 180%. Bentuk integrasi, asesmen terpadu, program pembinaan integrasi, evaluasi berkala. Asesmen komprehensifnya adalah jenis asesmen psikologis, pribadi resiko, psikiatris, gangguan mental, trauma, hukum pemahaman, konsekuensi tindakan. Yang berikutnya data hasil asesmen 2023, gangguan perilaku sekitar 35%, traumanya sekitar 25%, masalah adaptasi 20%, lainnya 20%, pembinaan terapi terpadu. Yang berikutnya, program yang dilaksanakan ada konseling individu, terapi kelompok, intervensi krisis, program rehabilitasi. Program capaian, peningkatan perilaku 55%, pemulihan trauma 45%, peningkatan fungsi sosial sekitar 40%. Pengembangan potensi, program pengembangan pendidikan formal, pelatihan keterampilan, pengembangan bakat, hasil pencapaian kelulusan pendidikan sekitar 45%, perolehan keterampilan 7%, pengembangan bakat 65%, pemantauan dan evaluasi yang berikutnya adalah sistem monitoring, evaluasi berkala sekali 3 bulan, indikator keberhasilannya, perubahan perilaku, pencapaian akademik, kesiapan reintegrasi. Tantangan utamanya adalah keterbatasan SDM pelatihan, infrastruktur terbatas, kebutuhan adaptasi program, konteks budaya lokal, rekomendasi, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur, program adaptasi sesuai konteks lokal, peningkatan kolaborasi pemangku kepentingan, implementasi di LPKPA. Di LPKA yang pertama kolaborasi multidisiplin, yang pertama adalah tim terpadu LPKPA Jayapura, psikolog dan psikiater tidak ada, hanya kerjasama dengan YP2MP atau Yayasan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Papua dan RSJ AB Pura, pekerja sosial 1 orang, pembimbingan masyarakat 2 orang, tenaga kesehatan tidak ada. Yang berikutnya pola kolaborasi, rapat tim mingguan, kolaborasi khusus bulanan, evaluasi triwulan. Asesmen terpadu, mekanisme asesmen, penilaian awal 100% kasus, asesmen berlanjutnya 85 kasus, evaluasi berkala 75 kasus, komponen asesmen psikologis, profil kepribadian, psikiatri, kondisi kesehatan mental, sosial, latar belakang keluarga, hukum, pemahaman sosial, intervensi holistiknya, intervensi program, individu, konseling, terapi, kelompok, kelompok pendukung, kelompok konseling, komunitas, program reintegrasi, program capaian, keberhasilan intervensi 60%, peningkatan perilaku 50%, kesiapan energi 40%. Pemantauan berkala, sistem monitoring, evaluasi harian, laporan mingguan, review bulanan, evaluasi program, indikator pemantauan perubahan perilaku, perkembangan mental, program capaian, kesiapan reintegrasi, mekanisme adaptasi, review program reguler, penyesuaian intervensi, pengembangan program baru, dan evaluasi efektivitas. Capaiannya, tantangan yang ada dalam implementasi adalah koordinasi antar disiplin, keterbatasan SDM, beban kerja tinggi, kebutuhan pelatihan. Rekomendasinya adalah penguatan koordinasi tim, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem pemantauan, program adaptasi berkelanjutan. Model kebijakannya adalah indikator yang evaluasi komprehensif, indikatornya indikator psikologis. Karena ada perubahan perilaku 65% positif, perkembangan emosional 60% stabil, kemampuan adaptasi 55% baik. Indikator psikiatrisnya, pemulihan trauma 50% berhasil, stabilitas mental 50% tercapai, manajemen perilaku 60% efektif. Indikator sosial, hubungan keluarga 70% membaik, kesiapan reintegrasi 65% siap, dukungan komunitas 60% tersedia. Mode evaluasi terpadu, teknik evaluasi observasi struktur, wawancara mendalam, asesmen berkala, review dokumen, frekuensi evaluasi, evaluasi harian, perilaku mingguan, perkembangan bulanan pencapaian program triwulan, evaluasi menyeluruh, analisis kebijakan. Tinjauan kebijakan yang ada adalah implementasi undang-undang sistem peradilan pidana anak, penerapan standar lembaga LPKA, program pelatihan sistem evaluasi, identifikasi kesenjangan, SDM kebutuhan dengan ketersediaan, program standar dengan implementasi,
Resitas ideal dan realita, anggaran kebutuhan dan alokasi. Pengembangan rekomendasi, aspek regulasi. Sama vendor mohon maaf saya potong ya. Bisa tidak? Ya, nggak usah sebutkan semua data kan sudah pernah disampaikan. Siapa? Itu saja. Baik, Pak. Temuan penelitian, data statistik terkini populasi 180, ada sekitar 40. Analisis program yang ada adalah pembinaan program, efektivitas program yang menjadi, dan selanjutnya ada model pembinaan terpadu, itu komponen model, asesmen berkomprehensi, dan rekomendasi kebijakan adalah tingkat kelembagaannya. Berikutnya adalah tingkat operasional. Kesimpulan adalah hakikat anak pelaku tindak pidana. Pembinaan anak pelaku tindak pidana di Kota Papua adalah dasar pada integrasi prinsip kepentingan terbaik anak, perkembangan psikologis, konteks budaya lokal, pendekatan multidimensi yang mencakup aspek fisik, emosional, pendidikan, dan sosial anak. Yang berikutnya adalah implementasi pendekatan psikologi hukum dan psikiatri dalam proses pembinaan anak, yaitu terjadinya penurunan residivis pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, namun dalam implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan masih kurangnya pemahaman SDM tentang pembinaan anak pelaku tindak pidana. Yang ketiga, model kebijakan dalam mengevaluasi pembinaan di LPKP Papua, yaitu model yang mencakup indikator yang relevan dengan konteks lokal, seperti tingkat reintegrasi sosial dan penerimaan masyarakat yang diperkuat dengan prioritas pada diversi dan alternatif penanganan serta peningkatan partisipasi anak dalam pengambil keputusan. Saran, pengembangan program pembinaan disarankan. Yang berikutnya, seyogyanya dilakukan penambahan SDM. Yang ketiga, seyogyanya reformasi kebijakan yang melibatkan model yang mencakup indikator yang relevan dengan konteks lokal. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih Saudara Pengofendus. Ya, Saudara Pengofendus akhirnya tadi saya sudah khawatir ya menggunakan waktu lebih dari 20 menit, tapi akhirnya bisa dipersingkat sehingga hampir saja 15 menit. Ya, untuk selanjutnya saya persilakan saya akan mempersilakan promotor, kopromotor, dan para penyangga untuk mengajukan sanggahannya. Dimulai dari persilakan dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Musakir SHMH. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan pimpinan sidang promosi Ibu Profesor Dr. Iung Garita Sakarina, SHMH, yang juga adalah koordinator. Yang saya hormati, saya banggakan penguji eksternal, sahabat saya, Bapak Profesor Dr. Angkasa SHMH, sekaligus menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam ujian promosi ini. Yang saya hormati, saya banggakan tim penguji antara lain Bapak Profesor Dr. H.M. Said Karim SHMH, Bapak Profesor Dr. Irwansa SHMH, Ibu Dr. Wiwi Heriani SHMH, dan Ibu Dr. Ratnawati SHMH. Dan yang paling saya hormati dan saya banggakan adalah guru saya yang juga adalah promotor, Bapak Profesor Dr. Andi M. Supriyakut SHM. Saudara Provendus, ketika Anda pertama berkonsultasi dengan saya, kemudian setelah saya membaca naskah, lalu menentukan waktu untuk berkonsultasi, dan pada waktu itu saya kebetulan adalah pengajar mata kuliah psikologi.
Yang saya perhatikan adalah sikap Promovendus secara psikologis. Ketika bertemu dengan saya, yang ditatap bukan saya, tetapi yang ditatap adalah naskah yang hampir setiap halaman ada di bata. Saya bertanya, Ibu Tumian, bagaimana kabar? Dia tidak tatap saya, baik Pak. Tapi yang ditatap itu adalah naskah yang penuh dengan dipatah. Dan saya memperhatikan raut wajahnya hampir tidak ada darah. Ya. Dan memang betul, karya Promovendus pada awalnya hampir semua halaman itu ada lipatan baik yang teknis maupun yang substansial. Akan tetapi, di dalam perjalanan pembimbingan dengan Promovendus, dan saya hari ini sebagai co-promotor, saya merasa bahagia. Karena Ibu Tumian sudah bisa berdiri di podium dengan membawakan satu karya disertasi yang menurut saya sebagai co-promotor ini adalah disertasi yang syarat dengan referensi ilmiah. Setidaknya di dalam disertasi ini terdapat 212 literatur yang dikupas secara tuntas oleh Promovendus. Di dalam setiap konsultasi, banyak pertanyaan yang saya ajukan, yang kadang-kadang ada yang tidak bisa dijawab, tetapi saya selalu menunjukkan referensi yang ditulis, bahwa apa yang saya tanyakan itu ada dalam referensi. Dan pernah suatu ketika, saya bertanya kepada Promovendus, apakah penelitiannya sudah selesai? Promovendus menyampaikan, sudah. Saya minta waktu untuk konsultasi. Maka saya tentukanlah jadwal konsultasi, tetapi pada saat konsultasi, mata saya tertuju ke luar jendela. Dan di luar jendela, ada seorang laki-laki yang menggendong seorang bayi yang sementara menunggu istrinya lagi berkonsultasi dengan saya. Ini adalah perjuangan yang luar biasa. Oleh karena itu, karena saya sudah banyak bertanya selama konsultasi, dalam ujian promosi ini saya hanya mengajukan satu pertanyaan. Pertanyaan saya adalah, di dalam rekomendasi penelitian Promovendus, itu menyatakan bahwa seyogyanya reformasi kebijakan melibatkan model yang mencakup indikator yang relevan dengan konteks sosial. Meskipun di dalam disertasi ini sudah dikemukakan secara tuntas apa yang dimaksud dalam konteks sosial itu, ya tentu yang dimaksud adalah konteks sosial Papua. Oleh karena itu saya ingin mendengar kembali dan supaya semua yang hadir juga bisa mendengar yang mana model yang sesuai dengan konteks sosial itu. Silakan. Adanya berdasarkan kearifan lokal, izin saya menjawab, Prof. Adanya lembaga adat, itu peran Ki Ondo Apian, yang bisa memediasi konflik, pembinaan kekeluargaan, dan pengawasan sosial mereka antar klan, distribusi sumber daya komunal. Yang kedua adalah sistem kekerabatan mereka, ada yang namanya disebut satu tungku, tiga batu. Itu bisa menjangkau juga tanggung jawab bersama, sistem dukungan keluarga besar, perlindungan komunal, dan pemberdayaan berbasis klan. Yang kedua adalah solusi yang bisa juga dibuat dengan sistem ekonomi adat yang ada dalam komunal mereka, seperti program Mama-Mama Papua yang ada pemberdayaan
ekonomi tradisional, pasar khusus produk lokal, penguatan jaringan distribusi, pelestarian sistem ekonomi adat. Terus yang berikutnya adalah pemberdayaan komunitas yang ada namanya Bakar Batu, yang histori dari Bakar Batu adalah tradisi berbagi, berbagi sumber daya, gotong royong ekonomi, penguatan solidaritas sosial, pemberdayaan kolektif. Begitu, Prof. Baik, terima kasih. Dan saya kembalikan kepada pimpinan sidang promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang amat terpelajar buat Profesor Dr. Mustakir SHMH. Ya, selanjutnya maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri karena di urutan penanya ini setelah kopromotor 1 apa kopromotor 2. Ya. Sama seperti Prof. Mustakir, saya juga ingin berkomentari sedikit Ibu Senian ya. Tadi saya masuk, langsung saya tersenyum karena Ibu Senian terlihat cantik sekali dan berbeda. Ya, mungkin karena tadi saya menemukan jawabannya dari Prof. Mustakir, mungkin karena saking stresnya ya, sampai terlalu tidak memperhatikan penampilan dan hari ini very good looking, ya, so pretty. Ya, dan itu sangat baik, berarti sudah siap dengan semua pertanyaan-pertanyaan dari untuk saya eh, menurut promosi ya, karena kan ini berkaitan anak dan tentu saja dalam disertasi Promovendus juga menyampaikan mengenai konvensi hak anak ya, di mana kita juga Indonesia sudah meratifikasi. Nah, menurut Promovendus, bagaimana implementasi atau penerapan mengenai konvensi hak anak di Provinsi Papua, utamanya bagi kebijakan atau bagi pemangku kebijakannya, apakah menurut hasil penelitian Promovendus, prinsip hak anak itu sudah dimasukkan pemerintah, khususnya di dalam membuat kebijakan mengenai pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Silakan. Ada izin Prof, saya menjawab. Dalam disertasi ini, di lapangan, tidak semua pemangku kebijakan memahami hak dan kepentingan anak itu sendiri. Tapi ada beberapa yang memahami dan menyatakan bahwa anak itu adalah yang diutamakan adalah kepentingan anak, seperti hak hidup, tumbuh kembang anak, yang mana bisa saya perhatikan pada saat fokus keadilannya pada saat yang pertama adalah kepentingan anak seperti pelaku, ada rehabilitasi, tapi tidak terlalu 100%, setidaknya sudah menyerupai, ada pembinaan, ada reintegrasi kembali kepada keluarga komunal. Terus kalau untuk korban yang saya lihat, Prof, ada pemulihan, rekonsiliasi, kompensasi dan keadilan, atau ganti rugi. Terus di dalam masyarakat, mungkin karena ada seperti itu, pasti keamanan, keharmonisan sosial, pencegahan kejahatan, dan perdamaian akan tercapai, Prof. Terima kasih. Baik, karena saya sebagai co-promotor manfaat pertanyaan, jadi saya juga cukup satu ya. Baik, untuk selanjutnya, maka saya persilakan dengan hormat yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Angkasa SH Mhum. Mohon maaf, tadi saya agak gagap menyebut, beliau adalah guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Timur. Pak Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang dan salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. In Karita Sakarina SMH, selaku pimpinan sidang sekaligus kopromotor. Terima kasih amanahnya pada saya untuk dilibatkan sebagai penguji eksternal di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya sangat respect pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini karena sekitar mungkin 15 tahun yang lalu kampus ini atau fakultas ini memiliki guru besar terbanyak. Saat itu barangkali itu tempat saya baru 2, di sini sekitar 30 atau 40, luar biasa. Dan saya barusan
berkomunikasi. Katanya sekarang sampai 60 ya, Prof ya. Luar biasa guru besar di bidang hukum ini, Unhas memang menyala ya, luar biasa. Masih terus. Tapi ada di mana-mana ya, dari Jakarta, wah luar biasa ya. Pokoknya keren sekali. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. M. Syukuri Akub, SH MH selaku promotor, dan sekali yang saya hormati pula Bapak Profesor Dr. Muzakir SMH, sahabat saya sejati, tahun-tahun kenal beliau. Yang saya hormati pula Bapak Dr. HM Said Karim SMH MSc IMCI. Kemudian ada yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Idwan Shah SMH. Kalau ada nama beliau saya teringat jurnal internasional pasti. Yang saya hormati Bu Associate Dr. Wiwi Haryani SMH, dan juga yang saya hormati Ibu Asosiat Profesor Dr. Ratnawati SMH, yang saya hormati segenap tamu undangan, rapat dari Promovenda, Saudara Demiardian Devurba. Pertama saya ucapkan selamat kepada Saudara Promovenda, Saudara Demiardian Devurba sudah sampai titik ini, yang tentunya suatu perjuangan yang panjang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Muzakir. Suaminya harus menggendong anaknya kecil, menunggu istrinya berkonsultasi dengan promotor ya, promotor luar biasa itu perjuangan. Karena memang dalam bahasa Inggrisnya ada suatu istilah, roots of education are bitter, but fruit of education is sweet. Akar pendidikan itu memang pahit, tapi buahnya begitu manis. Ya, perjuangan saudara mudah-mudahan bisa juga memberi inspirasi kepada kawan-kawan yang ada di belakang itu. Salah satunya Bu Dewi atau di belakang itu dapat lulus ya. Baik, saya mengomentari bahwa di dalam disertasi, menurut pemahaman saya ada 3 hal yang harus diperhatikan. Novelty, lalu aspek filosofis dan teori yang digunakan. Novelty-nya saya melihat saudara menulisnya di dalam uh, kesimpulan yang bertiga itu barangkali novelty-nya yang saya lihat begitu. Nah, saya ingin tanya, bagaimanakah kondisi saat ini? Uh, itu novel tadi kebaruan. Selama ini bagaimana praktiknya terkait dengan masalah pembinaan apa terhadap anak, pidana anak? Karena sebetulnya saya punya pengalaman memperoleh penelitian keluar masuk LP selama 12 tahun, tapi belum pernah masuk ke LP anak. Jadi ingin tahu bagaimanakah mekanisme yang sekarang sehingga saudara mempunyai suatu novelty, beginilah yang ideal. Lalu sekaligus begini, kebijakan yang saudara rekomendasikan itu di tingkat mana? Di tingkat kementerian atau kanwil atau setiap institusi secara institusi? Kalau di lapas namanya kalapas. Ya silakan. Kebaruan model pembinaan terintegrasi yang menggabungkan ada perspektif psikologi hukum, pendekatan psikiatri, dan kearifan lokal Papua. Ini kebaruannya terletak di 3 pendekatan, ada dan belum pernah dilakukan sama sekali sebelumnya. Kontekstualisasinya dengan budaya Papua, ada model evaluasi berbasis kearifan lokal, berlaku untuk model pembinaan di LKPA Kota Jayapura, dan mungkin saja bisa ditawarkan untuk beberapa wilayah daerah Indonesia yang menganut sistem kekerabatan. Bisa digunakan untuk model pembinaan LKPA yang saya sebut ini, Prof. Baik, satu pertanyaan lagi. Dari aspek teori, tadi saudara menjelaskan, pemerintah menjelaskan ada teori restoratif justice, sistem hukum, dan beberapa teori disebutkan. Lalu di dalam penyusunan model yang diklaim sebagai novelty,
itu teori yang paling dekat, teori apa yang sudah pakai? Teori utama yang saya gunakan, Prof, izin saya jawab. Teori psikologi hukum, teori perkembangan kognitif yang disebut dianjurkan oleh Piaget, teori pembelajaran sosial oleh Bandura, teori moralitas oleh Kolberg, neuroscience oleh Steinberg, terus teori psikiatri atau teori trauma dan perkembangan, ada teori keterikatan dari Bowlby, teori resiliensi, teori intervensi krisis. Yang ketiga, teori sistem hukum ada struktur hukum dari Friedman, substansi hukum, budaya hukum, berkaitan dengan SDM dan implementasinya. Teori pembinaan ada teori rehabilitasi, teori reintegrasi sosial, teori keadilan restoratif, model pembinaan berbasis komunitas. Terima kasih, Prof. Ya, memang begini. Jadi di dalam teori pemidanaan ya, teori tujuan pemidanaan kita menganut teori kebinaan utilitarian. Utamanya adalah reintegrasi sosial. Demikian juga tampaknya di dalam pembinaan terhadap narapidana anak seperti ini seperti itu. Jadi mungkin kesimpulan saya eh, dalam sistem hukum itu yang perlu diperbaiki adalah legal substance-nya, utamanya begitu ya. Siap. Oke. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi pada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ansatan SHM yang pada siang hari ini bertindak sebagai penguji eksternal. Terima kasih juga Prof karena sudah menggunakan waktunya seefektif mungkin walaupun Prof tidak dibatasi waktu tapi Prof akan menyelesaikan. Terima kasih sekali lagi. Untuk selanjutnya saya berpindah kepada penguji internal berturut-turut saya persilakan. Untuk pertama saya persilakan dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Said Karim SH MS. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Tumian, kalau saya tidak salah ujian terakhir Ibu saya tidak ikut ya. Siap, Prof. Ya karena kebetulan saya dapat tugas dari dekan untuk menjadi saksi ahli pada pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi pada waktu itu saya tidak sempat hadir. Baik, seperti kata Ibu Ketua Sidang tadi bahwa performance penampilan Ibu hari ini lain dari hari-hari biasanya. Terima kasih. Iya, ya. Kalau kesehariannya selama berkonsultasi, karena kebetulan saya dengan Prof. Musafir itu tetangga ruangan di ruangan guru besar, jadi saya sempat menyaksikan Ibu berkonsultasi sembari suami Ibu menggendong bayinya di luar. Saya turut menyaksikan rangkaian kejadian ini. Ya, Nah, saya ingin bertanya hanya satu pertanyaan. Saya mengikuti tradisi yang telah dibangun sebelumnya. Masing-masing satu pertanyaan, saya pun satu pertanyaan. Ya. Ibu Tumian, saya ini orang yang biasa ke daerah Papua, baik Papua maupun Papua Barat, dan bahkan sekarang berkembang menjadi beberapa provinsi lagi. Ya. Saya biasa ke Jayapura, saya biasa ke Sorong, saya biasa ke Manokwari, saya biasa ke Timika, ya. Jadi karakteristik masyarakat di sana saya biasa melihatnya. Yang miris bagi saya itu sebenarnya kalau di daerah Papua dan Papua Barat itu anak-anak terlalu cepat mendapatkan pengaruh orang dewasa. Jadi di sana itu kita bisa menemukan anak-anak usia dini sudah mengenal itu minuman-minuman keras, alkohol, ya. Begitu pula anak-anak di sana itu karena sering melihat konflik sosial, benturan fisik di antara warga,
anak-anak ini juga ada kecenderungan gampang untuk melakukan kontak fisik, ya, berkelahi tanda petik begitu, ya. Jadi kalau saya melihat kehususan-kehususan yang ada pada Papua, belum lagi pengaruh-pengaruh lainnya, termasuk eh, pengaruh narkotika dan psikoterapi merambah demikian cepat di Papua dan Papua Barat. Pertanyaan saya, Bu, oleh karena kondisinya sedemikian ini, untuk melakukan pembinaan kepada anak pelaku tindak pidana, apakah khusus di daerah Papua dan Papua Barat, ya, termasuk wilayah yang Ibu teliti, Ibu memandang bahwa harus ada kekhususan yang ditonjolkan dalam pembinaan. Untuk itu, saya persilahkan dengan penuh hormat Ibu menjelaskan kepada saya. Izin Prof, saya menjawab. Itu tadi karena mereka itu rental dengan ada sistem tarian adat atau tarian adat mereka itu mungkin ada beberapa yang kalau ada pesta biasanya menari, menyediakan makanan-makanan. Tradisi itu juga bisa mempengaruhi pola pikir anak. Alangkah baiknya yang harus dilakukan adalah ada pengaruh dari luar, mempengaruhi mereka, membuat mereka itu lebih banyak sosialisasi, terutama terhadap orang tua, bahwa untuk memberikan hal yang seperti minuman keras, bahkan yang lebih sering terjadi untuk anak adalah aibon, yang untuk lem sepatu itu yang harus banyak disosialisasikan untuk anak-anak. Begitu, Prof. Sosialisasi yang lebih utama. Dan pendekatannya adalah dengan mendekati mereka melalui klan-klan mereka dan terutama orang tua mereka tersebut. Iya, saya sependapat dengan Ibu. Kalau isolasi ini dibuka dan ada intervensi yang baik masuk, maka itu akan menghasilkan yang baik. Ini baru-baru dalam minggu ini saya menerima satu berita. Itu ada seorang profesor. Dia datang ke Papua untuk mencari anak yang tergolong tidak pintar. Jadi dia berkeliling kabupaten, dia cari anak yang tidak pintar, yang dibilang bodoh, yang dibilang bandel, dia cari itu yang seperti itu. Dia kumpulkan 40, dia ajar dalam waktu tertentu. Di antara 40 anak ini, justru pada akhirnya kemudian sekarang menjadi pemenang pada pertandingan-pertandingan di luar negeri. Mereka mendapatkan piala di luar negeri itu. Ini profesor bisa membantah bahwa keterbelakangan anak Papua itu sebenarnya bukan karena faktor manusianya, tapi karena faktor instrumen yang harus dibangun demi kecerdasan anak-anak kita di Papua. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak, Prof. Selamat belajar, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Said Karib, SHMH. Sebelum saya lanjutkan kepada pengujian lainnya, saya mau bertanya dulu pada Prof. Apakah Prof. ini Tidak, Prof. aman? Aman. Oke. Ya, karena masih banyak ini ya, masih ada 3 penguji. Baik, untuk kalau demikian, maka langsung saja saya persilakan dengan hormat yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Irwansyah SHMH. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ibu Pimpinan Sidang Ujian Promosi Doktor, tim promotor, tim penguji, khususnya penguji eksternal, Prof. Dr. Angkasa dari Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah. Dan Saudari Promovendus dan hadirin yang berbahagia. Ini judulnya tentang pembinaan anak pelaku tindak pidana ya.
Tadi Prof. Endus sudah sering juga menyebut tentang pendekatan kultural. Karena bicara Papua itu tidak bisa dilepas dari soal kultur. Nah, Ibu ini kan besar di Batak, ya, dan sekarang banyak di Papua. Beda banyak enggak budaya Papua dengan Batak? Sangat banyak. Ya, terhadap anak di mana bedanya? Oh, Batak ada marga, Papua ada marga juga. ada juga ya. Mungkin tingkat alam menyediakan segalanya. Kalau di Batak itu alam tidak menyediakan segalanya. Oke. Sedikit. Tapi di Batak tidak boleh kawin sesama marga. Betul. Di Papua boleh. Tidak boleh juga. Tidak boleh juga. Kalau Batak kawinnya marga lainnya, terus pakai patrilineal. Betul. Kalau di Papua, Matrilineal ada juga matrilineal, tapi misalnya kalau dia menikah dari luar, biasa rata-rata begitu. Ada pengalaman yang misalnya kayak Prof. Apollo Sapanto, ya. ya, dia memakai pamnya mamanya, bapaknya dari luar jauh. Bapak tahu bapaknya, orang Makassar. Oh iya, itu sedangkan. Dia dari Takalar dia. Jadi bapak itu dari Takalar ya, ibunya orang Asmat. Iya, betul, Pak. Makanya dia jadi gubernur di Papua Selatan di Merauke. Ya. Ya. Ada lagi soal kultur lain ya. Sebelum masuk ke soal pidana anak ini. Siap. Ada beda budaya pantai dengan budaya gunung. Beda. Ada. Beda, Bro. Di mana bedanya? Penyebutannya saja, Bro. Ya. Misalnya kalau di daerah pantai disebut Ondo Api, kalau di daerah gunung disebut Ondo Polo. Ini penelitiannya di daerah mana? Bukit atau pantai? Dua-duanya, Bro. Dua-duanya. Siap, Bro. Data Anda 40% penghuni karena pencurian. Ya, siap. Maaf ya, saya tidak bermaksud menjelekkan suku. Siap, Pak. Siap. Banyakan mana yang pelakunya bukit atau pantai? Bukit, Pak. Ah, bukit. Kenapa? Karena daerah bukit mungkin daerah tempatnya lebih terjal ya, lebih sulit untuk fasilitas, lebih sulit karena di sana mereka daerah bukit itu medannya lebih sulit. Sedangkan Apa problem besar masyarakat Papua? transmigrasi, Problem besar transportasi, ekonomi, iya, transportasi dan ekonomi. kesenjangan ekonomi. Betul, Pak. Tadi Anda meneliti ya bahwa 40% tindak pidana pencurian. Kenapa mencuri? Karena kepentingan ekonomi. Jadi kalau sebuah solusi, tadi Anda menyebut teorinya, konsepnya, aturannya, itu hanya sebatas menyelesaikan akibat masalah. Belum menyentuh akar masalah. Akar masalah Papua bukan ketidakpatuhan hukum, tapi ekonomi. Kalau perut lapar, dia bisa beringas. Ya. Jadi, betul tadi Anda sudah sampaikan. Jadi pelaku tindak pidana anak ini mau cerita A sampai Z. Kalau perut tidak tertangani, tidak ada gunanya. Jadi salah satu cara mengatasi akar masalah seperti Anda sebut dengan pembinaan harus menyentuh akarnya dulu. Ya. Jadi kalau hanya bicara aturan konsep teori itu hanya menyelesaikan akibat masalah. Sama kalau KPK kan, KPK OTT itu menyelesaikan akibat. Akar masalahnya pilkada yang mahal. Ya. Nah, sama ini. Nah, kira-kira menurut Prof. Endus, apa kearifan lokal dari Papua? Kan tadi saya coba tanya-tanya Ibu, sudah mulai paham kultur Papua ya. Karena selama ini seluruh masalah di Papua harus didamaikan dulu. Mau pidana, mau perdata harus damai. Ya, tadi Anda sebut pesta bakar batu. Ya kan? Betul. Jadi damai dulu baru diteruskan. Kenapa didamai dulu? Menghapuskan rasa dendam. Jadi kalau ada pembunuh, ada korban, dipertemukan dulu. Ya, di lapangan terbuka. Ya kan? Bakar batu. Bahwa
ganti ya, bawa uang pengganti, bawa piring, bawa uangnya, logamnya, bawa sarung, dan sebagian itu akan dikembalikan kepada pelakunya, bukan korbannya. Pelaku kan? Ya. Bayang kita kan korbannya, tidak. Sebagian kembali ke pelakunya. Ini wujud hakikat ya, perdamaian. Apalagi anak. Nah, makanya mungkin kita bisa beri gambaran ya, bagaimana kontribusi kearifan lokal, ya. Apakah menurut saudara tadi sudah Prof. Angkasa menyinggung ya, nah, soal kultur ini. Ini harus yang banyak disentuh ya, karena problemnya di situ, akarnya di situ, modelnya harus berbasis kearifan lokal. Nah, bagaimana menurut Prof. Endus hasil penelitian di situ, saudara, dikaitkan dengan solusi Anda berbasis kearifan lokal? Silakan. Izin Pak, saya menjawab. Untuk mengatasi sebab berdasarkan kearifan lokal di Papua itu adanya lembaga adat. Yang pertama itu adalah peranan Ondo Api. Nah, ini harus ditingkatkan atau kepala adat. Disitulah biasanya mereka menyangkut mediasi konflik. Di sini ada solusi mediasi konflik. Terus yang kedua pembinaan keluarga. Pihak yang bermasalah antara si A, si B. Terus pengawasan sosial. Itu adalah tugas peran Ondo Api atau kepala adat. Yang berikutnya adalah sistem kekerabatannya, Prof. Dari lembaga adat ada sistem kekerabatannya, ada namanya satu tungku satu batu. Itu adalah tanggung jawab bersama. Yang di situ ada tanggung jawab bersama, sistem dukungan keluarga besar. Jika satu orang yang melakukan tindak pidana, keluarga yang lain juga ikut membantu. Terus berikutnya perlindungan komunalnya. Ada pemberdayaan berbasis klan atau komunal mereka. Yang kedua adalah itu tadi pendekatan kearifan lokalnya, Prof. Itu mengatasi sebabnya. Yang kedua adalah mengatasi sebab itu menyangkut sistem ekonomi adatnya. Yang pertama adalah program Mama-Mama Papua. Itu yang ada untuk saat ini. Di situ adalah pemberdayaan ekonomi tradisional, besar khusus produk lokal, penguatan jaringan distribusi, pelestarian sistem ekonomi adat. Tapi ini belum sempurna berjalan. Mungkin harus didukung beberapa penelitian yang lain, Prof, supaya saya bisa mengembangkan saya punya penelitian ini atau beberapa tulisan. Yang itu yang menyangkut yang pertama lembaga adat, yang kedua sistem kekerabatan, yang ketiga adalah pemberdayaan komunitas. Ada situ komunitas yang disebut dengan bakar batu. Itu komunitas mereka, Bro, atau tradisi berbagi. Saya mengutipnya dari Pak Jersman Soben, punya tulisan yang menyatakan bahwa bakar batu adalah tradisi berbagi. Yang ada di situ beberapa dampak dari bakar batu itu adalah sistem berbagi sumber daya. Siapa yang memiliki itu yang memberi dan yang kurang juga bisa memberi jika sepenuhnya. Yang kedua adalah gotong royong ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Perlahan tradisi ini akan terkikis mungkin jika tidak sepenuhnya diawasi sebagai bisa budaya seperti itu, Prof. Terus penguatan solidaritas sosialnya, pemberdayaan kolektif. Misalnya siapa yang paham tentang fungsi dari bakar batu itu bisa diberdayakan. Tidak semua juga orang Papua itu memahami makna dari bakar batu, Bro. Izin, terima kasih, Prof. Terakhir ya, jawab singkat ya. Siap. Baru-baru ini Prabowo angkat buka satu kementerian baru. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Siap. Dua bidang ya, imigrasi pemasyarakatan ya. Kalau imigrasi kan soal Harun Masiku ya, kita lewati itu ya. Siap. Yang banyak soal pemasyarakatan. Andaikan menterinya hari ini, menterinya ya, meminta kepada Anda sebagai dokter hukum di bidang pembinaan kemasyarakatan ya. Siap. Menterinya minta dokter dari UNAS ini. Diundang besok pagi kantornya. Dan menteri tanya, Anda sudah meneliti tentang peradilan anak di Papua. Dan saya butuh ide Anda. Apa kira-kira pikiran ringkas ya? Pikiran ringkas Anda sampaikan ke menteri untuk mengatasi persoalan yang Anda angkat ini. Jawab singkat. Sosialisasi. Ya. Sosialisasi. Ada yang lebih konkret. Kan begini, saya begini. Seluruh lapas di Indonesia over capacity. Rupanya banyak orang mau masuk lapas ya. Itu.
Banyak peminatnya kan? Baik, Prof. Masa tanya, banyak peminatnya? Siap, Prof. Belum promosi ini belum. Banyak tuh? Nah, jadi banyak orang mau masuk. Sementara tadi Anda menyebut restoratif justice, Siap. mencegah orang masuk. Bukan mengangkat orang di dalamnya, mencegah orang masuk. Nah, kalau menterinya tanya, konsep restoratif Anda yang ingin tawarkan yang bagaimana bentuknya? Konsepnya adalah Prof, memindahkan dari wilayah satu ke wilayah yang lain. Ya, itu memang tetap jumlahnya sama. Tetapi sistem merasakan antara keadaan di satu tempat. Apakah anak harus dipenjara? Tidak, Prof. Tidak, kenapa? Karena anak itu butuh melihat contoh yang baik. Nah, itu anak yang saya maksud. Siap, Prof. Yang diprioritaskan untuk direstorasi. Siap, Prof. Supaya jumlah yang di dalam berkurang. Siap, Prof. Oke? Kalau PSD kan geras itu. Siap. Nah, Anda anak saja. Oke. Saya apresiasi atas jawaban-jawaban saudara ya. Anda betul-betul calon dokter hukum yang menguasai bidang ini. Terima kasih. Ya. Saya kembalikan ke Ibu pimpinan sidang. Terima kasih, Prof. Yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Irwansyah FK. Pertanyaannya. Selanjutnya, saya persilakan dengan hormat yang amat terpelajar Associate Profesor Ibu Dr. Wiwi Heriani SHM. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Yang saya hormati pimpinan sidang Ibu Dr. Ibu Karita Sakarina SHMH. Kemudian yang saya hormati tim promotor dan kopromotor Bapak Profesor Dr. Muhammad Sukri Akub SHMH sebagai promotor dan Bapak Profesor Dr. Musakir sebagai kopromotor. Yang saya hormati dan amat terpelajar penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Angkasa SHM Hum. Selamat datang, Prof. Ya, dan penguji internal berturut-turut yang saya hormati Bapak Profesor Said Karim, Bapak Profesor Irwansyah, dan Ibu Dr. Ratnawati serta hadirin yang saya muliakan. Tadi sudah banyak pertanyaan ya kepada Ibu Tumian. Saya melanjutkan pertanyaan dari beberapa penanya dan melanjutkan ya Ibu. Kita tahu bahwa di Papua dan juga di dalam disertasi Ibu telah menyebutkan bahwa salah satu tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak di Papua sana disebabkan oleh faktor konflik sosial dan konflik adat. Apakah betul, ini singkat saja dulu pertanyaan saya, apakah betul di daerah penelitian Ibu, Provinsi Papua, memang betul anak-anak itu melihat secara nyata di depan mata mereka bahwa tingginya konflik sosial seperti maksudnya penanggulangan ini ya, pemberontakan KKB oleh TNI dan polisi itu kan sering terjadi kontak senjata ya. Siap. Ya, kemudian konflik adat ya. Apakah di daerah penelitian Ibu anak itu juga melihat kondisi seperti ini? Ada dilihat, ada lihat. Maksudnya konflik itu yang konflik sosial dan konflik adat itu memang terjadi di wilayah provinsi penelitian Ibu. Iya, Prof. Wilayah pegunungan. Iya, Prof. Oh, wilayah penelitian. Ya, jadi tadi saya lanjutkan sehingga kalau dia melihat ya itulah yang menyebabkan kan Ibu mendata bahwa ada beberapa kejahatan yang tertinggi di sana. Berturut-turut ada pencurian, ya, penganiayaan, narkotika, kekerasan seksual. Ya, ini khusus konflik sosial ya yang saya kedepankan. Bagaimana terapi secara psikologis, psikiatris, ya kan Ibu kan psikologis dan psikiatris ya, dan pendekatan budaya. Ya, bisa mungkin dijawab secara singkat. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan trauma healing berbasis budaya? Silahkan, Kak. Saya jawab, menyangkut kalau psikologi itu di situ fokusnya pada perilaku dan proses mental anak itu ke depan. Yang harus dilakukan adalah memberikan contoh
sosialisasi yang banyak terhadap anak-anak dan pengaruh dari luar juga mempengaruhi, tapi yang pengaruh positif, jangan kekerasan. Tapi untuk menutupi keadaan sekarang di Papua, rata-rata orang akan mengatakan kriminalitas sebenarnya tidak terlalu besar, hanya dibesar-besarkan. Yang paling utama itu adalah uh, adanya tradisi, misalnya perang adat itu, perang antara klan satu dengan klan yang dua, bisa berkesinambungan, hari ini perang, besok tidak lagi, lanjut lagi besoknya, seperti itu. Jadi itu juga mempengaruhi untuk anak-anak yang melakukan suatu kekerasan. Mungkin anak-anak sekarang melalui pemberdayaan yang ada akan bekerja keras untuk mengembalikan mereka punya pola pikir kok. Melalui budaya juga boleh, yaitu nanti bakar batu yang berbagi itu lebih aman daripada ada beberapa budaya itu juga yang perlu diperbaiki, ada juga untuk dipertahankan. Begitu, Bu. Mungkin malah sebaiknya justru anak yang harus memberitahukan, ya, memberikan konseling kepada ketua adat untuk stop melakukan konflik adat gitu ya, karena ini anak di sini posisinya dia sebagai korban karena dia melihat dengan di depan mata kepalanya sendiri ya terjadinya itu konflik-konflik adat itu. Ya sering kan kalau siang-siang begini mereka berperang ya, berseliweran panah, tombak, parang. Nanti sore mau maghrib pulang lagi sama-sama, besok lanjut lagi. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah tinggal 10 tahun di Papua ya. Saya kecil di Papua. Cuman daerahnya namanya Biak. Tapi saya kira sama hampir mirip semua. Ya, karena bapak saya angkatan udara gitu. Jadi saya tahu betul ya. Mungkin itu ya. Jadi penekanan saya tentang konflik sosial dan konflik adat itu yang mestinya harus diselesaikan supaya anak-anak tidak punya trauma gitu ya. Dan selanjutnya dia menjadi pelaku kejahatan. Saya kira Ibu Tumian bagus sekali penelitiannya dan bisa nanti diterapkan dan diselesaikan, membantu penyelesaian konflik-konflik sosial di sana. Saya kira demikian, Prof. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk yang terpelajar, Dr. Wiwi Heriani KMH. Pertanyaan dan masukannya. Sebelum ke promotor, masih ada satu lagi penilai. Saya tanya sekali lagi, Bu Tumian, apakah promotor minum dulu? Tidak, Prof, karena saya puasa. Tidak, Prof. Oke. Baik. Ya, untuk selanjutnya, maka saya langsung saja persilakan dengan hormat yang amat terpelajar, Asosiat Profesor Ibu Dr. Ratnawati SHM. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Yang saya hormati para pembimbing, promotor dan co-promotor. Yang pertama ada Profesor Dr. M. Sukri Akub SHMH, kemudian ada Profesor Dr. Musakir SHMH, ada Profesor Dr. Iin Karita Saharina SHMH, sekaligus Ketua Sidang pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati Profesor Dr. Angkasa SHM, penguji ada Profesor Dr. HM Said Karim SHMH MSI CLA, kemudian ada Profesor Dr. Irwan Said SHMH, dan Ibu Dr. Wiwi Heriani SHMH. Kalau tadi Ibu Wiwi sempat mengatakan bahwa kecilnya di Papua karena Ibu Wiwi orang tuanya bapaknya ya adalah angkatan udara. Kalau Ibu Tumian udah berapa lama di Papua? Sekitar 2008 sekitar 16 tahun. 2008 berarti lebih senior sedikit ya Bu, 16 tahun dengan Ibu yang 10 tahun. Baik, tadi sudah banyak yang menanyakan mengenai kearifan lokal ya terhadap permasalahan yang Ibu kritisi mengenai pembinaan anak pelaku tindak pidana. Karena Ibu meneliti berdasarkan psikologi hukum, memang kalau kita bicara mengenai psikologi dan hukum, keduanya itu memfokuskan diri pada perilaku. Jadi di sini adalah lebih mengutamakan kepada perilaku anak-anak yang melakukan tindak pidana. Tadi Ibu juga pada saat menjelaskan
bahwa ada trauma-trauma yang dialami oleh anak-anak sehingga mereka melakukan tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian yang Ibu lakukan, traumatik-traumatik apa Bu yang mereka alami sehingga dia melakukan tindak pidana? Karena Ibu membahas mengenai dari aspek psikologi hukum dan psikiater ya Bu ya. Silakan. Saya ambil dari, maaf Bu, saya menjawab dari kasus yang sederhana, misalnya bully di sekolah, dia dominan terlalu ditekan, jadi dia mau menunjukkan dia punya eksistensi dengan cara mencuri, bahwa itu hal yang baik pada saat dia dikejar oleh masyarakat, itu sesuatu hal yang baik menurut dia, bahwa dia bisa tidak dapat, padahal besoknya bisa polisi sampai di rumah. Tapi kadang-kadang juga di sini polisi tidak memperhatikan. Kadang mereka bilang, ah biar sudah tidak apa-apa. Hanya begitu. Tapi perlu itu bukan suatu hal pembiaran. Karena pada dasarnya anak itu adalah seperti kertas putih. Apa yang kita perbuat itu yang akan dicontoh. Jadi apa yang terjadi sebenarnya secara tidak langsung, baik di sekolah, di lingkungan manapun, anak-anak akan mencontoh itu. Karena pada dasarnya mereka adalah kertas putih yang harus kita perbaiki dengan melalui psikolog, psikiater, atau lembaga adat atau masyarakat yang memiliki pengetahuan lebih tinggi dari mereka memberikan contoh yang lebih baik. Itu menurut saya. Terima kasih. Pertanyaan terakhir. Ini kan sudah ada semua ya, udah ada sekolah, secara adat juga sudah diselesaikan, peran orang tua juga sudah ada, peran psikiater juga sudah ada. Jadi sebenarnya yang salah yang mana itu untuk pembinaan ini? Semuanya kan sudah dilibatkan ini. Mungkin bukan mungkin, tapi harus lebih baik lagi. Ada beberapa hal yang ada beberapa sekarang yang digencar-gencarkan adalah perbaikan gizi. Perbaikan gizi yang ini programnya ini ya pemerintah juga ya. Juga iya. Tapi kemarin di sosial media itu rame. Katanya makanannya sih lengkap, 4 sehat, 5 kebetulan, tetapi semuanya nggak ada rasanya. Saya hanya mendapatkan informasi dari sosial media karena saya belum pernah coba makanan yang sudah adalah makanan gratis bagi masyarakat, terutama anak-anak di sekolah. Kalau anak-anak Bu, menurut saya tidak hanya pada saat dia sudah besar, mungkin pada saat dia di kandungan. Ada juga dari proses dari orang tua ke ibunya. Bagaimana anak itu besok di dalam kandungan, baiknya seperti apa, akan mempengaruhi dia punya pola pikir ke depan. Begitu menurut saya, Bu. Baik. Terima kasih Prof. Iin selaku Ketua Sidang. Saya kembalikan kepada Prof. Iin. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak. Berpelajar Ibu Dr. Ratnawati SKMH. Jadi dengan selesainya Ibu Dr. Ratnawati, maka selesai semua urutan dari penanya baik co-promotor maupun dari penanya eksternal dan internal. Bisa tertinggal promotor ya. Nah untuk selanjutnya maka saya persilakan dengan hormat dan amat saya pelajar Bapak Profesor Dr. M. Sukri Akub SH. Beliau sengaja disimpan paling akhir karena untuk sekaligus juga untuk merangkum semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Di dalam pemaparan saudara itu memperlihatkan adanya kesenjangan ya, antara orang yang mau dibina dengan pembina. Terlalu sedikit psikolog yang ada di sana, kemudian banyak anak-anak yang mau dibina kan, begitu kan? Siapa? Ini masalah ini masalah. Tidak boleh kesenjangan itu dibiarkan menganga terus tanpa solusi. Saya meminta saudara untuk, dan saya janjikan untuk saya pertanyakan pada kesempatan ini. Saya janjikan, dan saya minta ibu mencari jawabannya. Saya merealisasikan janji saya supaya saya tidak bijak sebagai orang yang munafik, janji kemudian tidak bisa melaksanakan. Apakah ibu sudah mendapat solusinya itu? Antara lain, saya minta apakah dana otsus itu daripada hidup poya-poya di situ barangkali bagus dipergunakan sebagian untuk mendatangkan psikolog karena banyak biayanya kan, persahabat.
mungkin honornya lebih tinggi ya. Ataukah dimintakan dana khusus dari menteri negara. Barangkali Prof. Musafir ini kan sangat dekat dengan Pak Maman ini Menteri Kehakiman, ada Prof. Said juga sering membantu, saya juga sering. Barangkali diberikan nanti kan, diperhatikan ini, diberikan dana, mengharapkan kualitas pembimbingan yang baik harus ada dana. Ya. Nah, apakah saudara sudah mendapatkan jawabannya itu? Ini pertanyaan last but not least, terakhir tapi tidak kurang penting. Siap, Prof. Hmm. Dana itu menurut saya banyak. Hanya saja tidak sampai pada tujuannya. Seperti dana otsus itu besar. Dana-dana untuk bantuan untuk LKPA itu juga besar. Cuman pelaksanaannya dan fasilitasnya kurang. Begitu, Prof. Sarana, baik SDM dan sarana yang ada juga berkurang. Mungkin ada butuh badan pengawasan untuk itu, Prof. Kebijakan yang paling penting. Kita ada kebijakan menggunakan sebagian dana otsus itu digeser sedikit, ya. Karena kebanyakan dana otsus juga dikorupsi juga di sana. Masalahnya. Baik. Nah, uang koruptor itu baiknya itu setelah masuk ke kas negara digunakan lagi untuk ke situ, ya, untuk pembinaan narapidana itu, terutama yang perlu narapidana anak, ya. Siap. Pertanyaan terakhir ini pertanyaan saya sangat-sangat ilmiah, saintifik. Dan pasti Anda tidak bisa menjawab kalau tidak menguasai apa namanya hukum dasar-dasarnya, ya. Begini, berdasarkan doktrin hukum tidak bahwa orang yang dipenjara itu menjalani pidana penjara dengan yang menjalani pidana kurungan ada perbedaan prinsip, ya. Ini tidak boleh diberikan pekerjaan-pekerjaan berat, ya? Tidak boleh dipindahkan dari lapas ke lapas yang lain karena ada pidana kurungan, ya. Lain halnya kalau pindah penjara bebas saja. Mau ke sini dari Jenek Ponto pindah ke Maros dari mana bisa. Dan diberikan pekerjaan berat bisa juga. Seperti kalau di Sopeng itu dia ambil air Pak dari kali itu setengah drum itu baru dipikul 2 orang mendaki lagi untuk narapidana kurungan tidak boleh. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah kalau terjadi atau kekurangan psikolog untuk membina di sana di Papua dan saya dapati di Makassar ini ada psikolog yang bisa dimintakan, apakah bisa dipindahkan dari sana itu untuk di Makassar, ya kan? Ini. Dan ini mesti ada perbedaan antara orang yang menjalani hukuman pidana penjara dan kurungan, ya. Betul, Pak. Atau bagaimana praktiknya di sana? Apakah disamakan? Ini yang menjadi persoalan karena lain biasa di teori, lain juga dalam praktek. Kan? Kalau belum ibu mendapat jawabannya, dicari nanti jawabannya. Ini bukan keniscayaan untuk dijawab karena memang berat. Kan? Siap, Prof. Saya kira itu. Ya. Ya, terima kasih Prof. Yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. M. Supri Arthur, SHMH. Ya, karena semua penilai sudah memberikan pertanyaan, juga ditutup oleh promotor, maka dengan demikian sidang ujian promosi doktor saya tangguhkan selama 2 menit untuk memberi kesempatan kepada Dewan Penguji menetapkan hasil ujian. Ketua sidang, promotor, co-promotor, dan tim penguji berkenan meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Ketua sidang, promotor, ko-promotor, dan tim penguji dipersilahkan memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Rapat sidang ujian saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Yudisium. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin beserta promotor, ko-promotor, dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudara Tumian Liandaya Purba. Setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, ko-promotor, dan penguji. Dengan ini menyatakan bahwa Saudara Tumian Liandaya Purba dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai hari ini, Senin, tanggal 13 Januari 2025, pukul 16 WITA, Saudara Tumian Liandaya Purba berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 13 Januari 2025, atas nama Rektor, Ketua Sidang Iin Karita Sakarina, Promotor Profesor Dr. Muhammad Syukri Akub, SH.MH. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang kepada Dr. Tumian Liandaya Purba, SH.MH, dipersilahkan mengambil tempat. Baik, untuk selanjutnya, maka saya persilahkan kepada yang amat terpelajar Dr. Tumian Liandaya Purba, SH.MH, untuk memberikan kesan dan pesannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tidak lebih dari 10 menit. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa, Sang Pemilik alam semesta, karena memberikan kita hari ini bisa berkumpul. Sebenarnya saya pengen menangis, tapi saya pengen berteriak. Banyak tekanan yang saya terima selama baik secara sebagai seorang ibu memiliki anak. Mungkin dibilang akan baby blues, tapi itu sudah harus saya syukuri dulu. Tidak sampai pada diri saya, dan terutama untuk wanita Indonesia seluruhnya. Yang saya hormati adalah Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jaffa selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar. Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin, MKes di Spesialis BMK selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan
Profesor Subehan SSI MH MSc di Apoteker selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Profesor Dr. Faida Patinting SHMH selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana ST, MP selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis. Profesor Hamzah Halim SHMH MAP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, Universitas Hasanuddin. Profesor Maskun SHLM selaku Wakil Dekan Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Insa Karita Sakarina SHMA selaku co-promotor, saya juga Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan Alumni. Dr. Ratnawati SHMH selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset dan Inovasi yang sangat membantu dan melancarkan studi penulis dan juga sebagai penguji saya. Profesor Dr. M. Sukriyakub SHMH selaku promotor yang selalu menyediakan waktu memberi dukungan agar penulis dapat menyelesaikan disertasi ini juga, dan juga Prof. Sakir yang sangat saya cintai selaku koordinator yang berkenan menyediakan waktu dan mengoreksi tulisan serta memberikan arahan dalam penyelesaian disertasi ini. Juga Dewan penguji eksternal saya, terima kasih Prof. Sudah jauh-jauh datang ke Makassar. Sehat selalu, lancar semuanya, sampai di tujuan dengan selamat. Salam buat keluarga. Yang saya hormati Prof. Dr. Haim Said Karim, HMH, MSI SPLA, maaf Prof. Terima kasih banyak atas masukannya. Juga untuk Prof. Dr. Irwansyah, Prof. Dr. Wiwi Haryani, terima kasih Bu Dokter. Sehat selalu Ibu. Dan juga jiwaku anggota tim penilai karena banyak masukan dalam tahapan ujian mendorong perbaikan substansi penulisan disertasi saya. Dr. Marhati Riza juga selaku Ketua Program Studi, saya ucapkan terima kasih banyak serta seluruh dosen, tenaga pendidikan, Fakultas Hukum, dosen kita yang sudah almarhum juga saya mengucapkan terima kasih. Semoga yang Maha Kuasa menerima mereka di sisinya selama saya studi, mulai dari Prof. Astri, Prof. Ilyas, Prof. Patri dalam hati saya karena mereka sempat berbicara dengan saya. Semoga almarhum diterima juga di sisi yang Maha Kuasa. Beri doa buat kedua orang tua saya. Ini adalah hari pas bertinggal 13, tanggal yang sama waktu 10 tahun untuk almarhum papa saya dan 10 bulan untuk mama saya. Banyak yang harus saya lalui. Terlalu egois saya jika saya bilang tidak ada dukungan suami saya. Terima kasih banyak Pak. Dialah yang pertama mendorong saya untuk sekolah. Dia bilang berangkat, apa yang harus ditunggu lagi? Setidaknya satu-satu dulu. Sebelum hidayah itu menyentuh saya, kamu duluan mungkin. Makanya saya sekolah problem beberapa juga. Dosen-dosen Uncen yang sebagai senior saya yang menyatakan keunahas saja supaya cepat. Supaya cepat. Yang penting kamu orangnya ulet. Berusaha. Itu katanya Prof sama saya. Dan juga untuk anak-anakku, Franz Julius. Dia sekarang lagi ada di sebelah karena di anak-anak nanti ribut. Dia juga saya tinggalkan begitu saja. Saya terlalu egois seorang ibu meninggalkan mereka, dan juga anak saya yang masih berusia 2 bulan saya bawa naik pesawat. Waktu itu saya seorang ibu yang egois, tapi saya harus melakukan demi kebaikan mereka untuk memperbaiki hidup mereka. Karena masa depan anak-anak adalah tergantung orang tuanya, mau bagaimana dibawakan. Saya salut bagi setiap orang tua yang bisa membawa anak-anaknya bisa lebih baik. Setiap orang tua adalah akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Dan buat saudara saya, Holman Purba, Penyus Purba.
Kepada pimpinan, rektor, dekan, kabiro, dan seluruh teman sejawat pendidik serta tenaga kependidikan Universitas Cendrawasih Papua, saya juga mengucapkan terima kasih. Lembaga pemasyarakatan pegawainya dan anak-anak binaan, semoga mereka lebih baik kehidupannya ke depan. Kelas 2 Jayapura dan juga Timika. Sahabat seperjuangan saya selama Dr. Ilmu Hukum Nasruddin Angkatan 2021, seluruh pihak yang telah membantu penulisan saya ini, juga terima kasih banyak. Saya adalah anak perempuan yang bisa merubah mindset yang menyatakan bahwa perempuan itu adalah hanya di dapur. Saya adalah orang tua saya yang mengatakan saya seperti ini. Tanpa sekolah, kamu tidak bisa memperbaiki kehidupanmu. Saya dari keluarga yang tidak berada. Orang tua saya hanya bertani dua-duanya. Dia berusaha menyekolahkan kami bertiga bersaudara lebih baik. Walaupun hanya sampai sarjana, tapi untuk selebihnya kita harus berusaha sendiri katanya. Karena mereka mengupayakan, mereka tidak sekolah hanya lulusan SN. Saya bangga dari mereka. Terima kasih buat orang tua saya. Dan semua anak-anak Indonesia pasti bisa lebih baik ke depan. Apalagi harus kita memikirkan psikologi anak itu, harus bisa membedakan uang 500.000 di satu anak bisa mempunyai hasil yang besar jika memiliki mental juang yang besar dan kualitas yang baik ke depan. Terima kasih. Badan Papua Burung Cendrawasih, sekian dan terima kasih. Ya, sudah cukup. Ya, terima kasih saudara dokter ya, Dokter Tumian Lian untuk kesannya dan selama menempuh pendidikan luar biasa ya. Saya paham bagaimana emosinya tadi Ibu Tumian menyampaikan pesannya ya, karena mungkin selama ini saking stresnya menghadapi mana kuliah, mana juga ketika itu baru melahirkan ya, sehingga ya hari ini tuntas sudah perjuangan Dokter Tumian. Sedikit klarifikasi, saya tugas saya adalah sumber daya. Wakil Dekan Perencanaan dan Sumber Daya tidak pakai alam. Tapi pasti karena guru-guru dan juga alumni itu sudah berpindah ke Ibu Dr. Ratnawati. Ya, sedikit juga tadi klarifikasi untuk Prof. Musakir yang sangat dicintai, maksudnya karena Prof. Musakir dan semua membimbingkan sangat membantu atau mendampingi Ibu Tumian ya, supaya tidak ada lagi tidak ada nanti panjangan habis ini ya. Tadi saya langsung lihat Ibu D3, Ibu Nana, tapi Ibu Nana ketawa jadi masalah. Saya lihat juga suaminya Ibu Tumian juga tersenyum, jadi oke, tidak salah, tapi tugas saya tuh sebagai pimpinan sidang harus tetap meluruskan. Baik, untuk selanjutnya maka saya langsung persilakan dengan hormat promotor untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada yang amat terpelajar Dr. Tumian Lian Daya Purba, SHMH. Silakan, Prof. Doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Bapak Pimpinan Sidang, Ibu Pimpinan Sidang, serta para promotor, anggota Dewan Penguji, hadirin hadirat, dan saya akan terima kasih atas kesempatan ini. Saya bingung sebenarnya memberikan nasihat karena kamu yang sehat sama-sama sebagai guru, ya, beda saya. Tapi singkat saya mengingatkan kepada para tentu harapan saya ini, siap. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sebagai orang cendekiawan baru, ya, yang terutama doktor di bidang ilmu. Hari ini
Tuhan Yang Maha Kuasa telah menurunkan beban dari pundakmu, ya, dan memberikan perasaan lapang dada, ya, dan kelegaan karena saudara berhasil, ya, meraih doktor di bidang ilmu. Saya mengapresiasi saudara dalam berjuang karena Anda punya passion, ya, wanita yang tidak pernah menyerah, pantang menyerah. Dan ini faktor yang sangat menentukan di dalam keberhasilan, bukan faktor intelijensia semata, tetapi semangat yang tidak mengenal lelah, ya. Boleh kita capek, ya, boleh kita lesu, tetapi semangat harus ada, ya. Dan penting dari itu adalah cinta. Seorang yang tidak mempunyai cinta dalam pekerjaannya akan bekerja setengah-setengah. Berilah yang terbaik nanti setelah kembali. Anda sudah memiliki ilmu, memiliki gelar doktor, ya, kemudian disergikan dengan keikhlasan. Tiga ini sudah sempurna dalam pengabdian. Saya melihat, saya mencatat juga ada 3 karunia Tuhan yang saudara berikan, saudara diberikan selama Anda menimba ilmu di sini, ya, beberapa tahun, kurang lebih 4 tahun, ya. Anda sudah mendapatkan ilmu tambahan ini. Anda sudah mendapatkan juga gelar doktor yang tidak ada sebelumnya. Kemudian yang terakhir, Anda juga mendapat karunia Tuhan, mendapat keturunan. Karena Anda hamil kemudian melahirkan di dalam tengah waktu 4 tahun. Itu karunia Tuhan. Itu harus juga disyukuri karena betapa banyak orang menginginkan keturunan supaya tidak jadi. Sudah berusaha maksimal, tapi tidak jadi. Ketahui berarti kalau maksimal itu tapi segala usaha, ya. Nah, jadi ini puncak yang saudara sudah capai. Ibarat pendaki gunung, Anda sudah tiba di puncak. Karena dokter itu gelar tertinggi dan tidak pendidikan tertinggi di sini, ya. Tapi setelah Anda kembali di Papua, ya, saya ingatkan, jangan sampai Anda bosan. Ya. Boleh Anda lelah, tapi jangan sampai Anda bosan di dalam melakukan tugas pengajaran. Nah, karena Anda memilih pekerjaan itu. Don't ever you feel bored in carry out the teaching assignment. Jangan sampai Anda bosan di dalam melaksanakan tugas pengajaran. Itulah bukti kecintaan itu sebenarnya, ya. Kalau ada orang yang katanya mencinta tapi sudah bosan, berarti sudah cacat cintanya itu. Sudah cacat, perlu diragukan. Ya, jangan juga diganti, tetapi perlu diragukan, ya. Ini yang saya harapkan ini. Dan pekerjaan dosen itu pekerjaan mulia sebenarnya, ya. Seperti saya katakan tadi, begitu ilmu dan amal, ya, ilmu tanpa amal seperti buah yang tidak berbuah. Seorang dosen itu ketika dia mentransfer ilmunya dan amalannya sekaligus tercapai. Ya. Jadi cintailah pekerjaan, cintailah pekerjaan. Dan masih ada lagi pendakian nanti setelah Anda kembali di sana. Anda masih ada mendaki 2 pendakian dan saya berharap Anda juga tiba di puncak. Apa itu? Golongan berapa Anda sekarang? Lektor 3D, Pro. 3D. Harus apa? Itu baru di puncak itu. Siap, Ya. Pro. Gelarnya baru doktor, harus profesor. Baru puncak itu. Kalau kau sudah tiba di 2 puncak ini, Anda sudah tiba di 3 puncak gunung, ya. Itulah keberhasilan dan semoga Allah mengakhiri pengabdian saudara di Uncen itu dengan pengabdian yang baik, husnul khotimah dan mendapatkan pensiun. Karena banyak orang mau pensiun tapi dipecat di tengah jalan atau kena stroke dan lain sebagainya sudah meninggal, ya. Ini pemberian Tuhan yang harus dipersiapkan. Ya, itu Ibu Plin yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya Ibu. Ini sebagai bimbingan saya dalam menyelesaikan doktornya. Tapi sedikit juga menjadi pembimbing spiritual, musik. Ya.
Penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Unhas yang diserahkan oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum Unhas kepada promotor dan penguji eksternal dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan kepada masing-masing co-promotor. Dan pembuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Sebelum saya menutup ujian sidang promosi doktor pada siang hari ini, izinkan saya secara pribadi dan juga mewakili pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menyampaikan selamat kepada yang amat terpelajar Dr. Tumian dan juga beserta suami tercinta serta seluruh keluarga besar dari Dr. Tumian dan juga suami atas pencapaian Dr. Tumian pada hari ini yang tadi sudah diceritakan oleh Dr. Tumian sendiri dengan sangat luar biasa ya sampai bisa mencapai gelar doktor pada hari ini. Tentu pencapaian ini tidak pernah akan dilupakan karena prosesnya yang luar biasa sehingga dinikmati juga hasilnya. Baik. Selamat kepada keluarga besar Universitas Cendrawasih Papua, khususnya kepada Fakultas Hukum atas bertambahnya SDM doktor di Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih pada hari ini. Juga tolong disampaikan ucapan terima kasih kami, saya mewakili pimpinan atas sudah diberikannya izin kepada Dr. Tumian untuk melanjutkan pendidikan tertinggi di bidang akademik di Fakultas Hukum Unhas. Karena tentunya tanpa izin dari universitas dan juga fakultas dari Dr. Tumian, maka tentu Dr. Tumian tidak bisa menempuh atau melanjutkan pendidikan S3 ini. Tidak usah berkecil hati ataupun kecewa, apalagi marah, jika tidak ada satupun pimpinan fakultas ataupun universitas dari saudara Dr. Tumian yang hadir pada hari ini, karena kami selaku pimpinan pasti bisa memahami alasannya. Pasti ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga mereka tidak bisa hadir pada ujian promosi doktor saudara Tumian pada hari ini. Tentunya selaku anggota atau dari Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, nanti kalau Dokter Tumian sudah kembali, Dokter Tumian langsung pergi melapor, ya, melaporkan bahwa sudah selesai dan berterima kasih tentunya karena sudah diizinkan ujian, sudah diizinkan untuk sekolah. Kemudian terima kasih kepada semua tim promotor, kopromotor atas kerjasamanya, Prof, untuk membimbing Dr. Tumian ini, juga kepada penguji internal yang setia mengikuti semua tahapan ujian yang dilalui oleh Dr. Tumian, khususnya kepada penguji eksternal. Terima kasih banyak Prof sekali lagi atas luangan waktu Prof untuk jauh-jauh datang ke Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan memberikan dan tanpa kehadiran profesor sekali lagi ujian ini tidak akan terlaksana. Sehingga itu mewakili pimpinan, saya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih Prof atas perkenan untuk hadir tiap hari Prof. Dan semoga Profesor Angkasa tetap akan hadir ketika kami undang. Ya.
juga atas kehadiran para undangan yang hadir dan setia mengikuti sidang ujian promosi dokter pada siang sampai sore hari ini. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, maka ujian sidang promosi dokter saya tutup. Sidang terbuka ujian promosi dokter Universitas Hasanuddin dengan ini resmi saya tutup. Bapak Yang Daya SHMH beserta keluarga disilakan mengambil tempat. Ucapan selamat dimulai oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas selaku Ketua Sidang, dilanjutkan berturut-turut oleh dan tim penguji. Terima kasih kepada Ketua Sidang dan tim uji serta para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi Dr. Yang Daya Purba SHMH. Demikianlah ujian promosi pada hari ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Baik, Bapak Ibu dapat menyantap hidangan makan siang yang ada di samping ruangan promosi. Terima kasih.